menjelaskan perbagian desa di Indonesia. Desa terbagi atas 3, yaitu yang pertama desa swadaya, swembada, dan desa swakarya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya dengan ciri-ciri tersebut. Daerah tersulit dengan daerah lainnya. Mata pencarian daerah swadaya yaitu homogen. Yang kedua yaitu desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju ke desa swembada. Yang ketiga yaitu desa swembada. Desa swembada adalah desa yang masyarakatnya terkenal mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Berikut adalah persebaran desa di Indonesia. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya rata-rata terletak di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya biasanya terletak di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Yang ketiga yaitu desa swasembada yang terletak di Bandar Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan di desa Argapura yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Adapun macam-macam desa yaitu desa pertanian dan desa industri. Desa pertanian adalah desa yang mayoritas masyarakatnya petani. Di situ mata pencarian masyarakat semuanya rata-rata petani. Yang persebarannya yaitu ada di Jawa Timur. Yang pertanian terbesar ada di Jawa Timur dengan penghasilan sampai dengan 9,9 juta ton penghasilannya. Yang kedua yaitu desa industri. Desa industri seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa desa industri terdapat desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Baik, selanjutnya poin B yaitu keterkaitan antara masyarakat desa dan kota. Nah, sama-sama kita ketahui masyarakat desa dan kota memiliki hubungan yaitu saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Atau masyarakat desa, masyarakat kota tidak bisa melakukan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Nah, sebelum kita membahas apa sih keterkaitan atau ketergantungan antara masyarakat desa dan masyarakat kota, kita perlu tahu nih apa sih definisi dari kota, apa sih definisi dari desa. Nah, sama-sama kita ketahui definisi dari desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, hukum yang punya organisasi pemerintahan yang pemerintahan terendah di ikatan atau di dalam NKRI. Sedangkan definisi kota ialah suatu perwujudan yang ditimbul dari unsur-unsur fisiografi, sosiografis, ekonomis, politis, dan yang ada pada tempat tertentu serta pengaruh timbal baliknya terhadap daerah lain. Dan serta kehidupannya yang berheterogen yang bersifat materialistis. Masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan ialah dua komunitas yang saling membutuhkan. Di antara keduanya memiliki sifat atau hubungan yang erat yang bersifat ketergantungan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan apa-apa saja sih contoh atau bagaimana sih ketergantungan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Yang pertama yaitu ialah masyarakat kota tergantungan kepada masyarakat desa yaitu dalam memenuhi bahan-bahan pangannya seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Yang kedua yaitu adalah masyarakat kota membutuhkan masyarakat desa dalam mencari tenaga kerja untuk membentuk kegiatan ekonomi maupun menaikkan taraf kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat kota membutuhkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan bahan baku pembangunannya seperti kayu, batu bata, pasir, dan bambu. Terakhir yang keempat, masyarakat kota membutuhkan masyarakat desa dalam memenuhi akan kebutuhan kesenian daerah atau kesenian rakyatnya seperti bahan kerajinan, souvenir, dan yang lain-lain yang dapat meningkatkan suatu kebutuhan di masyarakat kota tersebut.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ketergantungan masyarakat desa pada masyarakat kota. Yang pertama, masyarakat desa membutuhkan seperti bahan-bahan pakaian, alat elektronik, dan obat-obatan yang mana untuk membasmi hama pertanian, yang mana alat dan bahan tersebut hanya banyak disediakan di perkotaan. Yang kedua, masyarakat desa membutuhkan masyarakat kota sebagai konsumen untuk menguatkan pemasaran hasil bumi, produksi pertanian, perindustrian, peternakan, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat desa membutuhkan banyak tenaga ahli untuk menguatkan ilmu pengetahuan dalam peningkatan dan pengelolaan hasil pertanian. Yang keempat, masyarakat desa membutuhkan masyarakat kota dalam rangka mendapatkan pengetahuan maupun barang berteknologi modern seperti misalnya produksi pertanian atau traktor, alat komunikasi dan informasi, dan media elektronik. Baik, terlepas dari apa itu masyarakat desa atau masyarakat kota, yang perlu diperhatikan adalah kehidupan di dalamnya yang harus dijalankan dengan penuh toleransi dan menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, dikarenakan ada kebiasaan pola interaksi antara masyarakat kota dan desa itu sangatlah berbeda. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat yang baik tidak boleh memandang sebelah mata terhadap suatu masyarakat desa atau masyarakat kota. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita